Ini berarti lapar dalam artian bukan hanya lapar fisik perut, ya, iya. bukan lapar perut saja. Tetapi adalah keinginan. Padahal Iya, yang iya. namanya berpuasa itu kan mempuasakan semuanya, nggak cuma mempuasakan perutnya, tapi mempuasakan mata, mempuasakan otak, pikiran, mempuasasakan hati, mempuasakan semuanya. Kalau memang itu bukan hak kita, ayolah kita mencoba untuk tidak mengambil. Kalau memang mau maaf nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla kita kembali bersua dan berjumpa dalam acara kesayangan kita yakni Bengkel Hati. Dan alhamdulillah para pemirsa, kita seperti biasa ditemani oleh guru spiritual kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita yakni Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Subhanallah, Ustadz senantiasa setia. Selama saya ngikutin Bengkel Hati, kayaknya belum pernah absen Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat terus Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Ustadz, saya mau sapa dulu jamaah yang sudah hadir di majelis kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Majelis Ta'lim Jam'iyatul Falah Cilebut Bogor. Waalaikumsalam warahmatullah. Berapa bis Bu tadi? Satu ya. Alhamdulillah. Bawa talas enggak? Hah? Please deh kesini nggak boleh oleh. Terus yang kedua sebutin nggak ya? Majelis Taklim Tuan Rumah An-Nida MNC Jakarta. Perasaan disebutin mulu ya. Iya. Terus ada yang ketiga Majelis Zikir Al-Ikhlas Jakarta. Waalaikumsalam. Ini ikhlas apa ikhlas ini?
Ikhlas banget. Ikhlas banget. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan sehat. Amin. Tema kita pada hari ini keutamaan menahan lapar, Ustaz. Menahan lapar. Ustaz, saya ingat tuh. Iya. Kalau Rasulullah katanya ya, beliau itu kalau makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau kita kebalikannya Ustaz. Makan sebelum lapar, berhenti setelah kenyang. Itu begitu ya Ustaz. Iya. Kira-kira gimana Biasanya. ulasan Ustaz nih? Keutamaan menahan lapar gimana nih Ustaz? Iya. Iya memang namanya juga manusia ya. Kalau lihat makanan enak itu kesannya itu mau dihabisin semua. Itu manusia normal. Sampai bakul-bakul. Sampai tempatnya aja mau dibawa pulang kalau bisa. Ya memang esensi menahan lapar ini sebenarnya banyak ya. Islam sudah mengajarkan pada kita pada waktu kita berpuasa, kita sebenarnya mengingat pada saudara-saudara kita yang memang baru mendapatkan kekurangan, belum bisa makan istilahnya. Jadi memang kita belajar dari sana. Intinya tidak menyamakan sama laparnya, intinya tidak seperti itu walaupun sama laparnya. Intinya adalah bagaimana kita merencanakan nafsu kita itu tidak gampang meloncat istilahnya. Jadi pada waktu kita disuruh oleh Allah Ta'ala kewajiban yaitu berpuasa, salah satunya adalah tidak menomorsatukan nafsu. Kan begitu ya. Selain esensi yang lain adalah menyamakan bahwa banyak saudara-saudara kita yang kelaparan memang betul. Tapi intinya tidak menomorsatukan nafsu. Nafsu itu apa? Banyak sekali. Nah, esensi menahan lapar inilah sebenarnya yang saat ini itu banyak. Jadi orang yang tidak kuat menahan godaan lapar, yang nangkep KPK rata-rata. Iya. Lapar pun mau menginginkan Ini yang lain. hubungannya apa nih Ustaz? Lapar sama KPK nih. Iya. Karena KPK-nya juga ada yang diwajibkan berpuasa, jadi tetap ada hubungannya. Jadi begini, sejak zaman dulu kita itu sudah banyak sekali ya dikiaskan, ya dijelaskan oleh banyak para ulama, ya kan. Kalau yang namanya berpuasa atau menahan lapar itu jangan mengumbar nafsu itu sejak dulu sebenarnya. Tetapi akhir-akhir ini memang nggak jarang juga saudara-saudara kita, saya bilang saudara itu seiman dengan kita. Itu ya sholat, kan gitu ya. Ya puasa, Jumat ya Jumatan seperti itu. Tetapi ada juga yang tidak kuat menahan godaan lapar untuk mengambil. Ini berarti lapar dalam artian bukan hanya lapar fisik perut, ya, iya. bukan lapar perut saja. Tetapi adalah keinginan. Padahal Iya. yang namanya berpuasa itu kan mempuasakan semuanya. Enggak cuma mempuasakan perutnya, tapi mempuasakan mata, mempuasakan otak, pikiran, mempuasakan hati, mempuasakan semuanya. Kalau memang itu bukan hak kita, ayolah kita mencoba untuk tidak mengambil. Kalau memang mau maaf nih, bukan berarti saya menggurui. Kalau memang mau maaf nih, kalau tujuannya hanya kaya, jangan jadi pejabat. Menurut saya seperti itu. Tapi sekarang banyak yang ngejar-ngejar jadi pejabat. Lah ya itu. Makanya kalau kita muslim saya anjurkan jangan jadi pejabat, mending jadi pedagang aja. Atau pengusaha yang ngurusin yang seperti itu, ya maksudnya seperti itu ngurusin perdagangan, perniagaan dan sebagainya. Itu nanti kayaknya ya kaya yang normal. Intinya kalau Allah mengizinkan kaya istilahnya. Makanya pedagang itu namanya tajir Ustadz. Iya betul. Kalau bahasa Arabnya pedagang itu tajir. Iya. Dirubah bahasa Indonesia tajir orang kaya. Padahal pedagang itu. Iya maksudnya itu kalau di Arab itu memang tajir pedagang. Tetapi di sini memang dibilangkan rata-rata yang kaya itu memang pedagang. Jadi bilang tajir gitu. Intinya adalah banyak sekali kasus-kasus saat ini itu adalah tidak
atau belum tahu memahami atau belum memahami bagaimana esensi lapar, menahan lapar pada waktu beliau-beliau ini berpuasa itu belum tahu. Belum tahu atau memang pura-pura nggak tahu juga saya nggak tahu ya. Ini yang repot nih. Ustaz. Ini yang repot. Jadi intinya udahlah kita nggak terlalu membahas masalah yang KPK ya, takut lama-lama. Yang penting kita belajar bagaimana kita itu memahami esensi lapar, yaitu jangan mengumbar nafsu. Apapun bentuk nafsunya. Mau yang duniawi, mau yang amarah, mau yang serakah, mau yang nafsu yang lain-lain. Intinya nafsu yang dilarang oleh agama kita belajar untuk tidak. Amarah pada siapa? Pada suami, pada anak, pada istri, pada tetangga, pada saudara, jangan. Mau nafsu kalau melihat tetangga lain itu punya sesuatu yang berlebih kita ingin tapi caranya salah, jangan. Mau nafsunya muncul pada waktu ada kesempatan nih ceritanya, kesempatan untuk mengambil hak orang lain, ada kesempatan. Tetapi kalau kita belajar untuk jangan mengerjakan. Nah inilah yang harus kita ketahui esensi atau keutamaan menahan lapar. Menahan lapar ya.